yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang memimpin hidup kami. Mari Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjelaskan Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang mampu dan sanggup menjelaskan sejelas-jelasnya dalam hidup kami, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan masih membahas, dan tema besar kita dalam bulan ini bermisi untuk Tuhan. Bapak Ibu, apa itu misi? Kalau dikatakan bermisi, kita punya misi apa? Apa yang kita ingin lakukan? Misi kita di dalam keluarga apa yang kita ingin supaya keluarga ini memiliki tujuan yang sama dengan ayah, ibu, serta yang lain. Oleh sebab itu, hari ini kita akan bahas bersama-sama satu tema yang luar biasa. Bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Bermisi dalam kuasa Roh Kudus ini sesuatu yang luar biasa, yang sangat indah. Dan kalau kita punya waktu, di akhir khotbah ini, saya akan coba membuat beberapa cuplikan, bagaimana bermisi dengan Roh Kudus itu indah dan luar biasa. Mari sebelum kita membahas dan diskusi bersama-sama, saya ingin untuk kita membuka Alkitab kita. Kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Hanya beberapa ayat saja. Baik, yang sudah dapat katakan amin. Baik, saya akan baca ayat 26, 27, 28, 29 sampai 40. Kita silih berganti. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Sida-sida dari Tanah Ethiopia. Firman Tuhan dalam ayat 26 dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala penegaraan Serikat Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu berkata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacakan itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapa Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membalikan Filipus, dan
Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan itu hari lepas hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini luar biasa. Sebenarnya yang saya siapkan itu khotbah sangat panjang, eksegese ayat demi ayat. Tetapi hari ini saya sambil duduk membaca kembali, saya melihat misi, ya, misi yang dimana berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus itu tidak perlu panjang lebar. Karena misi dalam kuasa Roh Kudus itu dari pembacaan ini hanya kertas kecil inilah yang nanti kita bahas. Ada 4 bagian penting. Yang pertama, di sana kita lihat ada malaikat Tuhan, ada sida-sida, ada Filipus, dan yang paling penting ada Roh Kudus. Jadi 4 hal penting ini yang kita akan bahas pagi hari menjelang siang ini, supaya tidak berlama-lama Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita mendapat kisah tentang seorang sida-sida dari Ethiopia yang bertobat dan memeluk iman kepada Kristus, yang oleh dia kita bisa menduga pengetahuan tentang Kristus tersebar di negeri di mana ia tinggal. Nah, Ethiopia ini sendiri, mereka sebenarnya orang-orang yang tidak begitu mengenal tentang siapa itu Yesus. Tetapi kenapa misi dan karya Roh Kudus berjalan kepada setiap orang percaya itu tanpa diduga? Filipus tidak pernah mengenal siapa ini sida, dan kita nggak tahu bahwa sida ini ke Yerusalem itu ibadah seperti apa, karena dia tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Tetapi pada saat dia pulang, dia membaca kitab Nabi Yesaya dan dia bertanya-tanya, apa tujuan yang dicatat di dalam kitab Yesaya ini? Apa maksudnya? Dia sendiri tidak mengerti. Nah, kalau orang yang tidak mengenal Allah di dalam Kristus Yesus, mereka membaca Alkitab ini, mereka tidak akan mengerti. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Sama seperti sida-sida ini, membaca tetapi tidak mengerti, hanya membaca saja. Nah, banyak orang yang hanya mencuplik ayat-ayat Alkitab saat ini untuk mencari kelemahan, ya, orang percaya, tetapi mereka tidak mengetahui apa maksud ayat itu bagi kehidupan dia dan orang lain. Sama seperti sida ini, hanya membaca, dan kita lihat jelas. Bagaimana saya mengerti Tuhan kalau tidak ada orang yang menyampaikan itu dan memberitakan, bahkan menceritakan tentang kisahnya itu. Ini yang nyata. Dan saat ini jangan kaget, kisah seperti sida-sida ini banyak terjadi di dalam dunia yang nyata saat ini. Kita nggak bisa pungkiri hal itu. Kalau sida-sida ini dengan rendah hati, dia berkata, saya tidak mengerti. Bagaimana saya mengerti? Tidak ada orang yang menceritakan dan membeberkan apa maksud ayat itu bagi saya. Ini yang sebenarnya semua orang harus menyadari. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita harus mengerti bahwa sebagai orang percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita akan dituntun step by step. Hikmat dari Allah permulaan dari pengetahuan, tapi hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Nah, ini yang nyata, yang sering terjadi. Bahkan ada orang-orang yang seenaknya aja mencuplik ayat-ayat Alkitab dengan bebas, tanpa disadari maksud dan tujuan yang sesungguhnya untuk menyerang orang lain. Ini nggak boleh. Sida membaca. Ini yang pertama. Malaikat Tuhan. Ya, ayat 26 dikatakan, malaikat Tuhan
Di sini kalau kita lihat ayat 26, saya baca sekali lagi. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Israel, itu daerah Gaza itu daerah di mana orang-orang yang tidak senang dengan bangsa Yahudi, mereka memasang ranjau, bahkan mereka memasang alat perang di sana untuk menembak dengan bebas bangsa Israel. Karena kalau dari Yerusalem ke jalur Gaza itu turunnya ke bawah. Ini yang maaf kata, kalau kita lihat Yesus, ya, Yesus mau datang berdoa, dia harus melalui jalur ini. Ya, yang kalau kita lihat di dalam Alkitab ada juga legion di sana. Nah, Yesus lewat sini. Dan itu jalannya bukan dekat, itu sungguh amat jauh. Dan memang mau dikatakan perjalanan itu bisa berhari-hari. Pakai kendaraan aja bisa setengah hari. Pagi berangkat, sore nyampe. Tapi di sini kita lihat, ini luar biasa. Malaikat katakan buat Filipus, pergi. Apakah Filipus membantah? Filipus tidak membantah. Di sini peran malaikat ini luar biasa. Maka itu Bapak Ibu jangan kaget. Kalau kita sebagai orang percaya, sebenarnya setiap kita Tuhan memberikan seorang malaikat untuk menjaga kita. Jangan pernah takut. Dan sebenarnya sesungguhnya Bapak Ibu sudah mendengar suara malaikat. Tetapi kadang-kadang kita saja yang tidak menghiraukan suara itu. Saya sebelum bertobat, saya sering mendengar suara malaikat, tapi suara hati saya yang saya lebih turuti. Suara malaikat itu lembut. Kalau dia katakan, kamu boleh pergi. Jalan yang biasa kamu lewat, hari ini kamu tidak boleh lewat jalan itu. Jalan sini. Tapi kadang-kadang, biar saja. Ada hal-hal yang terjadi dengan kita baru kita sadar. Iya ya, tadi dikatakan jangan lewat situ. Tapi kita lihat, banyak hal yang sering terjadi dan kita menghiraukan suara malaikat itu. Ini yang membuat kita kadang-kadang terjebak. Ada maksud dan rencana Tuhan. Saya katakan buat Ibu Ros, kita coba vaksin yang keempat. Datang, Pak, nggak online, nggak bisa. Lah, kan disuruh datang aja. Oke, teman hubungi salah satu puskesmas. Kami datang. Bapak Ibu, vaksin boosternya apa? Di sini tidak tersedia. Bagaimana? Kesal nggak? Jangan. Ada maksud Tuhan. Malaikat bisa berkata dengan segala waktu dan kejadian bagi kita. Ini ada rencana Allah. Ya, kami mau ikuti aturan pemerintah. Tapi kalau tidak, mau apa? Gitu ya. Dan ternyata setelah KTP jadi KTP elektrik, KTP digital, kaget saya. Begitu buka apa yang dulu sekarang jadi Satu Sehat, Peduli Lindung sekarang udah nggak bisa buka. Coba kita buka, harus upgrade. Jadi Satu Sehat. Begitu buka Satu Sehat, booster nggak ada. Yang ada cuma tiket, istilah sertifikat 1-2. Bisa ya? Saya pikir udah ketiga, udah dapat undangan keempat, kok hilang?
Dan yang paling heran lagi Bapak Ibu, semua sudah ada. Jadi ada maksud dan rencana Tuhan. Jangan kita membantah dan kita ingin memaksa kehendak kita kepada malaikat. Tuhan dapat berbicara kapan saja bagi kita, tanpa kita sadari. Kita dikala saat sunyi sepi sendiri, lagi termenung, bisa malaikat Tuhan berbicara. Tapi kadang-kadang kita berpikir apa? Suara apa ya? Jangan. Mesti kita diam berdoa. Tuhan, apa nih? Karena suara dari Tuhan itu lembut. Ini yang paling unik buat Filipus. Ini yang pertama. Yang kedua, sida-sida. Ayat 27-28 dikatakan begini. Lalu berangkatlah Filipus, ada seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar, dan kepada ia dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Jadi dia adalah seorang bendahara yang terhormat di Ethiopia. Ini luar biasa. Jadi dikatakan, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Jadi bendahara dari ratu. Yang sebenarnya ratu kemana dia ada. Dan sida-sida ini hebat. Ayat 28 dikatakan, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Malaikat sudah kasih tahu buat Filipus, pergi. Orang ini bukan cuma diam, tapi sedang membaca Alkitab. Dan apa yang dia baca dia tidak mengerti. Nah, ini kebanyakan yang terjadi zaman ini. Ada banyak orang membaca Alkitab tidak mengerti. Nah, kita ditugaskan sama seperti Filipus, bahwa kita harus menyadari bahwa bermisi dalam kuasa Roh Kudus itu sampaikan kebenaran firman kepada orang yang kita jumpai. Karena ada banyak orang saat ini membaca dan ingin tahu kebenaran dari isi Alkitab, tapi mereka tidak pernah bisa mengetahui hal itu. Bahkan yang hanya ada apa? Untuk menghujat, untuk menyerang orang lain, untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus dalam kehidupannya, sama seperti seorang Ethiopia ini. Ini yang terjadi. Dia membaca tetapi dia tidak mengerti. Dia menyadari hal itu, bahwa dia butuh pengertian yang sesungguhnya. Pencerahan dari Roh Kudus itu dibutuhkan. Nah, yang ketiga, Filipus ayat 30 dikatakan demikian. Segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Coba. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Banyak kali apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, tapi kita tidak mau lakukan. Bahkan apa yang kita ingin lakukan, Tuhan tidak mau kita lakukan, tapi kita tetap lakukan saja. Ini juga membuat hati Tuhan kadang-kadang sedih. Dan akhirnya apa yang kita dapati? Yang kita dapat hanya kegagalan. Kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Kita ingin melakukan segala sesuatu dengan kehendak kita. Tetapi kita lihat Filipus waktu dikatakan demikian, dia langsung bangun dari tempatnya dia dan dia pergi. Dan Bapak Ibu tahu, ini bukan sekedar berjalan, tetapi Filipus dibawa oleh Roh Kudus untuk menjumpai sida-sida dari Ethiopia. Bapak Ibu, kalau kita lihat Filipus, sida-sida sama seperti kita. Mereka bukan orang-orang yang spesial. Cuma perbedaannya, sida orang yang belum mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus dan tidak mengerti apa-apa. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus. Apa yang dia baca hanya dia baca sebagai pengetahuan saja. Dia tidak pernah menyadari bahwa apa maksud kebenaran firman itu yang dia baca.
Nah, Filipus beda. Filipus adalah orang yang sudah mengenal Tuhan dan hidupnya akrab dengan Tuhan, sehingga pergaulannya dengan Tuhan itu membuat dia makin dekat dengan Tuhan dan makin mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sama, waktu kita terima Yesus, Allah akan membimbing kita untuk menunjukkan kita bahwa kita ini bukan orang sembarangan lagi, tapi kita ini orang yang punya nilai plus. Kita ini berbeda dengan orang-orang yang biasa di dalam dunia, seperti sida-sida. Ada banyak orang pintar seperti sida-sida. Ada banyak orang yang seperti mempunyai gelar dari A sampai Z. Tetapi kita lihat mereka tidak mengerti isi Alkitab. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa seperti Filipus, menjadi orang percaya. Roh Kudus itu ada dalam kita. Roh Kudus itu akan membuat kita mengerti apa yang kita baca, bahkan apa yang ingin kita jumpai. Ini indah sekali. Hal ini bagi Filipus sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa karena memang Filipus punya pergaulan yang akrab dengan Tuhan, sama seperti kita. Jangan pernah takut, ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan katakan, ya Naaman pergi aja udah. Memang kadang-kadang panggilan Tuhan itu buat kita kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kita. Tapi saya mau katakan, waktu saya bertobat, yang tadinya di rumah yang nyaman, enak, makan satu hari 3 kali, harus keluar dari rumah. Dan Bapak Ibu tahu, tidur di mana? Lapangan terbuka. Selimutnya itu, teman-teman yang cari plastik berapa meter. Jadi dari sana teman satu saya, teman yang sekarang ada di Jawa Timur, saya dari sini kita guling, bungkus pakai plastik, ketemu di tengah-tengah. Tapi nggak bisa ngomong. Kenapa ditutup plastik? Supaya mencegah gigitan nyamuk, gitu ya. Karena lapangan terbuka. Lapangan terbuka itu Bapak Ibu tahu di mana? Sekarang ini masih bisa. Tahu ya, perpustakaan yang di lapangan Banteng? Disitulah kami tidur. Sebelum ada perpustakaan yang besar itu. Itu ex asrama Siliwangi, tempat orang bunuh orang. Nah, kami dalam situ. Bagaimana pohon-pohon yang rimbun itu gitu, nyamuk banyak, ya gulung. Tapi ya pergi. Bisa Bapak Ibu? Dan uniknya, kalau Filipus mendengar suara malaikat dan Roh Kudus, dia berangkat tanpa dia menyadari hal apapun. Kita juga harus lakukan seperti itu. Bapak Ibu tahu, waktu saya menuju ke tempat itu, nah ini indah. Tuhan membimbing saya 6 bulan tidak makan nasi. Apa yang saya katakan? Kalau saya mau katakan, ya Tuhan kok begini? Enggak. Tapi saya cuma katakan apa? Tuhan, kalau hari ini saya harus tinggalkan dunia ini, bedanya dengan besok, apa dong Tuhan? Cuma beda waktu, betul gak? Hari ini kalau Tuhan panggil, ya Naaman, game over. Keran napas kehidupanmu saya mau offin. Beda dengan besok apa? Cuma waktu, bisa ya? Maka itu indah kalau orang-orang di dalam Tuhan mau tinggalkan dunia ini pun semua segala sesuatu sudah dipersiapkan. Ada satu bapak yang memang maaf kata, mulai dari kami masih pacaran, ketemu dengan bapak ini, layanilah salah satu anaknya dan Tuhan jamah. Waktu dia mau meninggal, istrinya kaget. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia sudah buat jas, dia sudah buat pakaian yang bagus, dan dia simpan tanpa sepengetahuan istrinya. Indah kalau kita di dalam Tuhan. Bisa Bapak Ibu, kita nggak perlu menyusahkan orang lain. Kalau saya katakan buat istri saya, banyak jas, kamu tinggal ambil yang mana. Mau yang bagus atau yang jelek, sama aja. Toh kalau udah masuk di peti, saya tahu nggak? Udah nggak tahu kan? Tapi bapak ini sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan indah dan bagus. Ibunya kaget. Waduh,
Kok saya nggak disusahin ya? Coba tuh. Bisa ya? Karena apa? Itulah pimpinan Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan. Waktu dia dijemput, dijemput nggak tanggung-tanggung loh. Kendaraan yang istimewa dari rumah sakit yang memang khusus. Dia katakan apa? Saya nggak mau ke rumah sakit. Saya mau ke surga, ketemu sama Yesus. Kenapa mesti bawa saya ke rumah sakit? Ini hebat. Dan memang orang-orang yang di dalam Tuhan itu waktu hidup di dalam dunia, itu mereka akan tahu kehidupannya. Saya katakan kehidupan Filipus ini luar biasa. Waktu saya bertobat, saya tidak pernah berpikir, bagaimana ikut Tuhan. Yang penting ya sudah pergi. Waktu tinggalkan rumah dan hidup di dalam tantangan yang baru, lapangan cuma selimutnya itu plastik. Saya katakan, Tuhan, hari ini dengan besok cuma bedanya waktu. Kalau Tuhan mau panggil, oke, 6 bulan gak makan nasi, tapi hidup aja tuh. Itu Tuhan bimbing. Bagaimana Tuhan mengajar saya untuk hidup dengan iman. Nah, di sini kita lihat Filipus disuruh pergi, dia tidak pernah mau tahu mau kemana, jumpain dengan siapa, ya udah pergi aja. Sampai di sana ternyata orang Ethiopia itu, sida-sida itu ada, dan Filipus hanya cuma mendengar, membaca kitab Yesaya. Filipus bertanya, Tuhan, apakah Tuhan mengerti hal itu? Enggak, karena enggak ada orang yang menyampaikan dan menceritakan apa ini kisahnya. Apakah orang yang menulis atau tujuan kepada orang lain? Ternyata tujuan kitab yang dibaca itu adalah maksud dan tujuan penderitaan Yesus. Kitab Yesaya yang dibaca sida-sida itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, bermisi dalam kuasa Roh Kudus ini sangat indah. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun pekerjaan kita, mari kita jadilah seperti seorang sida-sida. Saya katakan iman bodoh-bodoh aja. Memang ada orang yang so tahu baca Alkitab, so berhikmat untuk menyerang orang lain, untuk mencari kelemahan orang lain. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Sebenarnya waktu kita membaca Alkitab, apa tujuan dari Kejadian sampai Wahyu? Cuma satu. Yesus lahir, mati, dan bangkit serta kuasanya. Sama seperti yang dibaca oleh sida-sida. Dia membaca tentang hal kejadian nubuatan tentang Yesaya kepada Yesus, yang dimana Yesus akan mengalami hukuman dengan tidak berkata satu kata pun. Harus menghadapi pergumulan itu untuk menebus kita umat manusia dari dosa-dosa kita. Setelah dia mengerti, Filipus katakan, Tuhan, apakah Tuhan sudah siap? Dan Tuhan yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi umat manusia. Sida-sida itu katakan, siap, dan saya percaya, saya mau dibaptis. Luar biasa kan? Baptisan tanda orang percaya. Nah, kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, bagaimana Roh Kudus ada dalam hidupnya? Bagaimana dia bisa mengerti? Oleh sebab itu, bagian yang keempat ini sangat penting. Mulai dari ayat 29, 31 sampai ayat seterusnya itu berbicara mengenai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu setelah Filipus melakukan pelayanan kepada sida-sida itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Roh Kudus juga membawa Filipus pergi dan sekejap tinggalkan. Sida-sida itu bingung. Lah, tadi orangnya bersama-sama dengan saya. Sama seperti kita tahu ya Nabi Elia ya. Waktu dijemput dengan kereta, diangkat ke sorga. Sama. Bapak Ibu jangan kaget. Kalau saya tadi katakan ada seorang bapak
mau tinggalkan dunia ini, dia tidak merepotkan istrinya. Dia sudah membuat jas yang baru tanpa sepengetahuan istrinya. Waktu dia tinggalkan dunia ini, istrinya kaget. Waduh, ternyata Bapak udah siapkan segala sesuatu. Karena apa? Semua ini atas penyataan Roh Kudus dalam kehidupannya. Ini bukti bahwa orang-orang yang berhubungan baik dengan Allah, mereka itu akan mengetahui apa yang akan terjadi dengan kehidupannya dan apa yang harus dipersiapkan. Indah. Maka itu kalau dibilang indah pada waktunya, amin. Tapi kalau orang di luar Yesus tidak pernah mengerti apa sih maksudnya bermisi dalam pimpinan Roh Kudus, nggak mengerti. Itulah yang memang mau dikatakan bahwa Filipus sang penginjil diarahkan dengan jalan yang memang sebenarnya bertentangan dengan dia. Tetapi kita lihat, kalau kita di dalam Tuhan, apa yang Tuhan mau dari kita, lakukan saja. Jangan pernah melawan. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kehidupan kami, kadang-kadang saya dalam persiapan ini, saya bilang, Tuhan tuh unik ya. Kenapa unik? Tanpa diduga-duga. Tanpa diduga-duga. Bermisi dalam kuasa Roh Kudus itu memang bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan itu tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Tapi saya mau katakan, jangan pernah takut kalau kita hidup bersama Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjaga kita. Kedua, Roh Kudus itu akan menuntun kita. Bahaya yang ada di depan kita bisa tidak terjadi kalau kita mendengar suara Roh Kudus. Ada satu kejadian. Ada teman yang mau berangkat dengan pesawat. Udah beli pesawat, udah beli tiket. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia telat karena kesiangan bangun. Dia sampai di bandara, pesawat baru mau bergerak. Apakah boleh, masih bisa saya naik? Mereka katakan sudah tidak bisa. Berarti tiketnya hangus enggak? Halo? Gak bisa diperpanjang, hangus. Kecewa dia? Tidak. Dan dia katakan, Tuhan terima kasih. Kalau ini maksud dan rencana Tuhan. Sekalipun hal yang saya harus hadapi itu penting. Tapi yang lebih penting, ada maksud dan rencana Tuhan. Apa yang terjadi? Begitu dengar, pesawatnya kecelakaan. Bagaimana dia? Cuma dia memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena saya tidak diberikan kesempatan untuk ada di dalam pesawat tersebut. Bisa ya? Nah, ini orang-orang yang memang mendengar suara Tuhan. Dan memang cara Tuhan untuk membuat kita, seperti tadi saya katakan, vaksin suruh datang. Maaf Pak, mesti online. Ya udah, teman lagi, hubungi. Oke, datang ke puskesmas. Kemarin datang, sampai di sana, orang puskesmas katakan, Bapak Ibu vaksin booster apa? Ini ternyata di sini tidak tersedia. Ada maksud Tuhan nggak? Ada maksud Tuhan. Dan setelah punya KTP yang ada di dalam genggaman kita begitu buka, ya satu sehat. Karena bukan peduli lindung lagi ya. Kalau kita buka peduli lindung udah nggak bisa buka. Mesti di upgrade satu sehat. Sertifikat cuma 2, bukan 3. Padahal udah ketiga kan? Cuma 2. Berarti saya pikir ini cara Tuhan. Karena yang paling penting 1 dan 2. Bukan berarti 3 dan 4 enggak. Perlu sebagai orang percaya kita harus berhikmat. Lakukan apa yang ditugaskan oleh pemerintah. Nah, akhir dari diskusi kita pagi menjelang siang ini, saya ingin memutar beberapa
pengalaman sama seperti Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai ayat 40 ini mengenai Filipus bagaimana bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Ini yang saya coba ya. Mudah-mudahan bisa terputar. Kalau bisa terputar, kita akan melihat hal yang indah. Oke. Mudah-mudahan bisa berputar ya. Sedikit buat kita supaya kita bisa melihat. Ada nggak gambarnya? Ada ya? Oke. Saya coba dulu. Kalau begini kenapa, Dek? Remote. Oke. Kok mati? Oke, saya coba ya. Kita lihat, ada hal-hal yang penting. Coba. Ya, Bapak Ibu, ini sedikit ya, kita perhatikan. Ini barangkali nggak ada suara, tapi Bapak Ibu tahu, ini waktu di Medan, bagaimana Roh Kudus ingin supaya apa yang kita miliki, Tuhan dan Juru Selamat, harus dimengerti juga oleh orang ini. Nah, saya sengaja nggak tampilkan suara, tapi ini driver yang sebenarnya udah beberapa kali mau stroke, tapi dianggap biasa aja. Dan ini yang Ibu Ros ambil, saya cuma katakan, kalau Anda memang mau dan memiliki keselamatan, percayalah kepada Yesus. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan inginkan itu. Oke, saya percepat. Saya ambil lagi satu ya. Satu lagi. Ada beberapa, tapi satu lagi nih. Ini di kedai. Kedai ini, orang ini buka kedai tempat di mana tidak bersahabat. Ini dikatakan sama orang situ, Anda berani ya? Dan ini yang saya katakan ban mobil kami pecah ketiga kali. Tak
tapi ada maksud Tuhan. Gitu ya. Ibu Ros serta kakak-kakaknya di belakang teriak, "Woi!" gitu ya. Saya udah tahu, tapi saya menenangkan mereka. Biasa, karena tikungan. Padahal ban belakang pecah. Rata. Dan ibu bapak tahu bagaimana cara malaikat menolong? Sopir truk turun, lari. "Pak, tolong Pak, jangan lanjut. Bahaya Pak, bisa kecelakaan." Ternyata 100 meter di tempat itu ada tambal ban. Coba kalau kita lanjutin, nggak ada. Waktu tambal ban, di samping ada kedai. Bapak Ibu lihat ini apa yang terjadi? Harus sampaikan tentang Yesus. Dan harus doakan. Bisa? Jadi kalau bermisi dalam hubungan dengan Roh Kudus, jangan pernah tahan apa yang Tuhan mau dari kita. Lakukan saja. Dan jangan pernah melawan. Waktu begitu lihat ban, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bannya memang kempes, tapi ban baru. Dan saya katakan, "Bang, bisa lihat 3 kali kejadian pecah ban di posisi yang sama. Dan ini ban baru 2 kali. Sebelum berangkat, sampai di perjalanan terjadi. Ada maksud dan rencana Tuhan. Kalau kita mengeluh, kita tidak akan melihat apa maksud dan rencana Tuhan di sana. Karena apa? Ada orang-orang butuh tentang keselamatan. Bisa Bapak Ibu? Coba sopir truk, "Pak, jangan lanjutkan. Kebetulan macet." "Siap," kata saya. Saya memang mau mencari tempat yang tenang untuk mencek ban mana yang pecah. Begitu sampai, kebetulan di tengah-tengah hutan itu ada toko ban, bengkel ban. Begitu masuk ke situ, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ban kita memang butuh diperbaiki. Dan yang unik, bocor, ban bolong, tapi tidak ada paku. Ya, lakukan. Tambal ban 2 kali lipat dari harga yang biasa, lakukan. Dan apa yang terjadi? Di seberang ada 2 jiwa yang sedang menunggu. Ini dia. Jadi posisi ini, posisi di mana Tuhan ingin supaya kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Seperti tema kita hari ini, bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus menginginkan kita ada di suatu tempat, jangan pernah takut. Bapak dan Ibu ada di tempat yang baru, berarti Allah ingin di sana ada mercusuar. Iya kan? Kalau lihat di sana, waduh tempatnya keren, bagus, indah, iya kan? Ada hal yang penting. Sebelum orang lain ada. Mercusuar itu harus bangun dari kita. Tapi kita harus mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebenarnya maksud dan rencana Tuhan indah. Waktu Tuhan tempatkan kita di suatu tempat, jangan pernah katakan begini, "Tuhan, ini Tuhan buat saya di tempat jin buang anak." Dulu saya seperti itu. Tapi ternyata di tempat ini Tuhan punya rencana yang indah. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah sama, yang tadi dalam perjalanan kendaraan umum. Yang kedua, di tempat di mana harus Tuhan katakan, "Istirahat, perbaiki banmu. Ada misi dariku untuk engkau." Saya tidak pernah membuang-buang kesempatan itu. Dan saya pergunakan kesempatan itu. Di tempat yang sunyi, dan waktu ditanya, diskusi dengan orang itu katakan, "Iya, kami dikatakan, kalian berani di sini, bangun usaha di tempat ini. Coba kalian lihat kiri kanan, memang gak ada orang, hutan." Tapi saya katakan, Bapak dan Ibu jangan pernah takut. Di mana Tuhan tempatkan Bapak dan Ibu, Tuhan punya rencana. Yang penting kita menjadi orang percaya. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati kita.
Ya, jadi kita lihat hal yang paling penting waktu kita bermisi dalam pimpinan Roh Kudus itu sangat indah. Yang penting kita jangan melawan. Karena apa? Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Itu saja. Jadi kalau kita mau, jalanlah bersama Tuhan. Jangan pernah takut. Memang kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, kalau diambil ayat per ayat, waduh, bisa 2 jam kita bahas. Tetapi biarlah dengan kertas kecil ini. Ada 4 poin. Yang pertama di sana ada malaikat. Malaikat itu bisa memakai berbagai macam cara. Suara langsung dari Allah, lewat orang-orang tertentu, ya, sekalipun orang itu tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan memakai orang itu untuk menyatakan kasih dan kuasanya bagi kita. Ada sida-sida yang tidak percaya menjadi percaya. Nah, ada 3 orang yang kita jumpai yang tidak percaya menjadi percaya karena apa? Ada maksud dan rencana Tuhan. Jalankan saja, sampaikan saja. Tugas kita menyampaikan, tugas Allah menyelesaikan tugas itu. Ada Filipus. Filipus bisa diganti dengan kita sebagai orang percaya. Filipus juga sebelum menjadi orang percaya, dia tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Tapi waktu menjadi orang percaya, Roh Kudus di dalam dia yang menuntun dia kepada kebenaran. Sampaikan kebenaran itu. Sampaikan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ini tugas kita sebagai orang percaya. Yang keempat, Bapak Ibu jangan takut. Roh Kudus yang ada di dalam kita tetap hidup dalam kita. Dia akan memberikan pengertian-pengertian yang indah bagi kita. Kalau saya lihat kadang-kadang unik. Dalam kehidupan ini ada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu coba mengangkat ayat demi ayat, ya, untuk mencocoki seolah-olah ayat itu yang benar bagi mereka. Tapi saya lihat bukan begitu ayat firman Tuhan ini. Dari Kejadian sampai Wahyu itu punya hubungan. Sekalipun perjanjian lama dengan perjanjian baru itu punya perbedaan 360 tahun, stuck. Tapi tetap punya hubungan. Jalurnya sama. Tujuannya apa? Endingnya kedatangan Kristus kembali. Keselamatan yang kita akan miliki. Keselamatan bagi dunia ini dan bagi setiap orang yang mau. Yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Yang mau, selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita juga ingin bermisi bersama-sama dengan Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau kita mau, Allah senang sekali. Allah tidak pernah mencari orang yang pandai. Allah tidak pernah mencari orang yang bergelar. Tapi Allah membutuhkan orang-orang yang sederhana dan yang mau. Ada amin? Mari kita siapkan diri kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus berkarya dalam kehidupan kami, bermisi dalam kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami Tuhan, karena kami tahu bermisi untuk Tuhan dan bermisi dalam kuasa Roh Kudus adalah pimpinan Allah langsung dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami siap Tuhan untuk dipakai oleh Engkau. Jangan dulu pakai orang lain Tuhan, karena kami siap untuk dipakai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.